Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Gufron Abdullah MPD, yang saya hormati Bapak Ibu mahasiswa program studi manajemen pendidikan kelas 1E Batang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 10 kelas 1E Batang yang terdiri dari anggota yang pertama Bapak Muhammad Rawaji, yang kedua saya sendiri, Siswati, kemudian yang ketiga Ibu Siti Rohdiana. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 10 akan menyampaikan atau memaparkan pembuatan makalah dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan yang diambil oleh yang terhormat Bapak Dr. Gufron Abdullah MPD dengan mengambil judul yang tertulis sebagai berikut, yaitu pendidikan karakter sebagai pembentuk jati diri bangsa Indonesia menghadapi era revolusi industri. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam penyampaian makalah kali ini nanti kami berikan secara berurutan. Yang pertama akan saya mulai berdasarkan judul yang kami buat. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang menjadi latar belakang dalam menentukan judul tersebut. Yang pertama adalah latar belakang yang berkaitan dengan tantangan eksternal bangsa Indonesia. Tantangan eksternal bangsa Indonesia itu dipengaruhi adanya arus gelombang globalisasi yang begitu cepat dan pertarungan antar ideologi melalui media massa. Kemudian yang kedua, latar belakang yang kedua adalah tantangan internal bangsa Indonesia. Secara jelas, tantangan yang dihadapi secara internal oleh bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia ini terdiri dari beberapa budaya, suku, agama, dan ras. Kemudian latar belakang yang ketiga adalah tuntutan kebutuhan bangsa Indonesia. Semakin meningkat kebutuhan yang dimiliki oleh manusia, maka akan berakibat semakin melemahnya fungsi keluarga dan lembaga-lembaga keagamaan yang dipicu adanya arus globalisasi di segala bidang, serta melemahnya penghayatan terhadap nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, latar belakang tujuan pendidikan nasional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang menitik beratkan pada peserta didik ini harapannya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, serta harapannya menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian latar belakang yang kelima yaitu pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter sering dimaknai sebagai pendidikan budi pekerti atau pendidikan moral, atau bisa dikatakan sebagai pendidikan watak yang erat kaitannya dengan kepribadian manusia. Kepribadian manusia ini sering diidentikan dengan kepribadian yang baik atau kepribadian yang buruk yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Kemudian, berdasarkan latar belakang yang saya utarakan tersebut, maka timbul permasalahan yang kami buat sebagai berikut. Bagaimanakah membangun pendidikan karakter yang baik? Kemudian yang kedua, bagaimana kontribusi pendidikan karakter dalam proses pembentukan jati diri bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menjawab permasalahan yang kami kemukakan nanti akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami yang lain. Pada yang terhormat Ibu Siti Rohdiana, kami persilakan. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk menjawab permasalahan yang pertama tentang bagaimana membangun pendidikan karakter yang baik, saya akan menguraikan dimulai dari pengertian kepribadian. Kepribadian atau yang bersinonim dengan kata personality dalam bahasa Inggris atau kata persona dalam bahasa Latin berarti topeng. Topeng itu artinya adalah peran atau watak atau karakter. Nah, ini menjadi identitas atau integritas diri atau menjadi jati diri seseorang yang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain.
Sehingga kalau disimpulkan, kepribadian itu menunjukkan keunikan dari seseorang atau karakteristik yang membedakan antara manusia dengan manusia atau membedakan antara manusia dengan binatang. Ada dua teori kepribadian, yang pertama menurut sudut pandang filsafat dan yang kedua menurut sudut pandang psikologis. Dari sudut pandang filsafat, Triarkara menjelaskan bahwa manusia itu adalah pribadi atau pengata diri atau person, yaitu manusia memiliki diri sendiri, bersemayam artinya berkuasa, berdaulat dan berwibawa dalam diri, sehingga manusia itu menentukan diri pribadinya. Sedangkan menurut teori Sugeng dan Gouffron dalam sudut pandang filsafat dikatakan bahwa kepribadian itu ada dua macam, ada kepribadian baik dan ada kepribadian yang jahat. Walaupun seharusnya semua kepribadian itu baik. Sebab kalau kepribadian itu tidak baik, berarti sama artinya dengan tidak berkepribadian. Dan menurut sudut pandang psikologis, dikatakan bahwa kepribadian itu terbentuk dari proses belajar mengenai tantangan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam lingkungan sosial budayanya dengan menggunakan potensi, baik potensi fisik atau potensi biologis maupun potensi mental atau potensi psikis. Nah, dari sudut pandang psikologis ini, kepribadian memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan karakter. Selanjutnya, bagaimana pembentukan pendidikan karakter? Ternyata kepribadian itu dapat dibentuk melalui pendidikan karakter. Nah, pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan diri dari lingkungan sosial, budaya masyarakat, maupun budaya bangsa. Untuk itu, pendidikan karakter dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau kebajikan yang menjadi nilai dasar dari budaya atau karakter bangsa. Pendidikan karakter pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa, kemudian berasal dari agama, dari nilai budaya, dan nilai-nilai yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, fungsi pendidikan karakter itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sebagai pengembangan, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi yang memiliki perilaku yang baik. Yang kedua, berfungsi sebagai perbaikan. Artinya pendidikan karakter memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Dan yang ketiga, berfungsi sebagai penyaring, yaitu untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan budaya bangsa atau karakter bangsa yang bermartabat. Selanjutnya, tujuan pendidikan karakter itu ada 5 macam. Yang pertama, untuk mengembangkan potensi kalbu atau potensi nurani atau potensi afektif peserta didik sebagai manusia atau warga negara yang memiliki nilai budaya. Yang kedua, untuk mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji, yaitu yang sejalan dengan nilai-nilai universal atau sejalan dengan tradisi budaya bangsa. Yang ketiga, bertujuan untuk menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Sedangkan tujuan yang kelima adalah untuk mengembangkan lingkungan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta penuh dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan juga penuh dengan kekuatan. Ruang lingkup atau sasaran pendidikan karakter itu melalui 4. Yang pertama adalah satuan pendidikan, yang kedua adalah lingkungan keluarga, yang ketiga adalah lingkungan masyarakat, dan yang keempat tentunya adalah lingkungan pendidikan karakter bangsa. Kemudian kepribadian yang kolektif dalam pendidikan karakter, yang dimaksud dengan kepribadian kolektif itu adalah pendidikan karakter bangsa. Artinya, usaha sadar atau terencana dalam menanamkan nilai yang menjadi pedoman dan jati diri bangsa sehingga terinternalisasi di dalam diri peserta didik yang mendorong dan mewujud dalam sikap dan perilaku yang baik. Kemudian, mengenai budi pekerti, sebetulnya karakter itu diartikan sama dengan budi pekerti. Hanya saja, kalau budi pekerti itu dipandang sebagai sifat dari pribadi.
bukan sebagai keseluruhan dari pribadi manusia. Karena tujuan akhir dari kehidupan seseorang itu adalah untuk kebahagiaan, untuk kebenaran yang tertinggi. Dan kebahagiaan yang kekal itu terwujud dengan persatuan manusia dengan Tuhannya. Kemudian Bapak dan Ibu, sumber dari pengembangan nilai-nilai dalam pendidikan karakter itu ada 4. Yang pertama bersumber dari nilai agama, yang kedua bersumber dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang ketiga bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa, dan yang keempat bersumber dari tujuan pendidikan nasional. Kemudian prinsip dan pendekatan dalam pengembangan pendidikan karakter ini ada 4 macam. Yang pertama berkelanjutan. Yang kedua, pendidikan karakter itu disampaikan melalui semua mata pelajaran, melalui pengembangan diri dan juga melalui budaya sekolah. Kemudian yang ketiga, pendidikan karakter adalah bukan nilai yang diajarkan, tetapi nilai yang dikembangkan. Dan yang keempat, proses pendidikan karakter dilakukan oleh peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Demikian untuk pembahasan permasalahan yang pertama. Untuk permasalahan yang kedua yang berkaitan dengan kontribusi pendidikan karakter dan dalam pembentukan jati diri bangsa akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Raji. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan sesi yang terakhir. Saya akan mencoba memaparkan sedikit bagaimana kontribusi pendidikan karakter dalam pembentukan jati diri bangsa. Nah, sebelum saya lanjutkan bahwa apa itu sih jati diri? Jati diri bisa dimaknai sebagai kekuatan jiwa atau the power of mind ya, yang sebenarnya terdiri dari sifat, karakter, juga terdiri dari paham ya, kemudian semangat, kepribadian, juga akhlak, keyakinan yang terbentuk dari hasil proses belajar yang dilakukan dalam kurun waktu yang lama. Dari gambaran tersebut kelihatan bagaimana karakter mengisi ruang dari jati diri. Tadi sudah dibahas di depan bagaimana cara pendidikan karakter, proses, sumber, dan sebagainya. Saya di sini hanya akan sedikit memberikan tambahan bagaimana pendidikan karakter ini menjadi salah satu cara untuk membentuk kepribadian sebuah bangsa. Tentunya Bapak Ibu, bahwa kepribadian bangsa ini selain karakter adalah kompetensi. Tentu itu harus menjadi hal yang wajib. Namun kompetensi yang bagus tanpa didukung karakter tentu itu adalah tidak akan menjadi perpaduan yang baik. Sering digambarkan sebagai orang cerdas namun tidak memiliki budi pekerti atau sifat atau karakter yang baik, maka bisa menjadi penyimpangan dari kepandaian ataupun kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga saya ingin menambahkan sedikit bahwa karakter ya, di era globalisasi ini tentu mendapat banyak tantangan. Tentunya salah satunya adalah bagaimana karakter kekinian juga harus diperhitungkan. Selain nilai-nilai karakter yang memang sudah bersumber dari nilai-nilai bangsa. Bahwa kita ketahui, kita menggunakan nilai-nilai Pancasila, menggunakan nilai-nilai budaya, menggunakan nilai-nilai religi atau agama. Namun demikian, kita juga harus menyesuaikan diri dengan karakter kompetensi abad 21. Mungkin bisa saya sedikit contohkan adalah bagaimana menghadapi, menyelesaikan masalah di tantangan era revolusi industri. Maka bangsa kita harus dilengkapi dengan kemampuan itu. Bagaimana berkolaborasi, bekerja sama yang baik. Karena bagaimanapun kita membutuhkan sebuah tim untuk menjadi bangsa yang kuat. Kemudian juga bagaimana berpikir kritis, critical thinking. Itulah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjawab tantangan abad 21. Selain juga kompetensi menguasai teknologi. Saya kira itu sedikit bahwa dengan gambaran itu bagaimana jati diri sebuah bangsa itu tentu tadi saya kembalikan salah satunya adalah diisi ruangnya oleh karakter yang kuat.
Dengan karakter yang kuat, orang tersebut akan mencerminkan berpendirian yang kuat, tidak mudah dipengaruhi, akan berperilaku yang baik, tidak mudah terpengaruh oleh masuknya budaya lain yang mungkin tidak sesuai dengan budaya bangsa kita. Saya kira itu Bapak Ibu. Tentu nanti ada banyak hal yang masih menjadi mungkin ganjalan atau pertanyaan. Kami sangat membutuhkan masukan dari Bapak Ibu sekalian, terutama dari Bapak dosen, Bapak Dr. Gufron Abdullah, MPD. Bimbingannya kami tunggu, dan tentunya untuk teman-teman kami persilakan untuk memberikan masukan, saran, pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.